Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasa kita akan kembali membahas mengenai episode terupdate Ultraman Blazer. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-12 yang berjudul Ayo Blazer. Berlanjut di episode sebelumnya, ya, dimana mereka kalah untuk menghentikan si Gebaga, kalau tidak salah namanya ya. Yang pada lanjutan episode ini dimarahi oleh Pak Harno karena gagal menjalankan misi tersebut. Namun di sini kita juga melihat tentang beberapa anggota yang sedang cedera, termasuk Kapten Gento. Namun untuk Pak Harno sendiri tetap bersikeras untuk mengutamakan mengalahkan monster yang mereka hadapi saat itu juga. Karena sejauh ini mereka masih belum ada satupun mengalahkan monster dengan menggunakan Esgeron. Yang pada akhirnya mereka pun beralih ke rencana baru untuk bisa mengalahkan si Gebaga itu. Jadi ini dalam bentuk perencanaan mereka kali ini adalah mengarah ke titik lemah monster tersebut. Ya, dimana setelah menganalisa pertempuran sebelumnya, mereka menemukan titik lemahnya yang dimana tepat berada di bawah dadanya monster itu. Jadi dimana mengeluarkan kekuatan elektromagnetik yang cukup kuat, yang cukup mematikan beberapa perangkat teknologi yang ada di sekitarnya. Namun dengan menemukan titik lemah itu pun mereka pun menggunakan bahan yang baru untuk bisa mencegah monster mengeluarkan kekuatan elektromagnetiknya. Jadi mana si Bandol sudah memperbaiki Esgeron selama 12 jam yang tersisa untuk pemulihan. Lalu dia pun menyediakan beberapa peralatan untuk mengisi peluru yang merupakan tombak Tilsonite yang cukup meledakkan kekuatan elektromagnetiknya monster itu, Gebaga maksudnya. Dan itu pun dibantu oleh beberapa staff Scott yang siap membantu tim Scott untuk menyediakan perencanaan yang lebih lengkap agar bisa membinasakan Gebaga itu. Sementara di sisi lain, di sini si Kapten Gento terjebak di dalam lemahnya, yang dimana dalam menggunakan kekuatan Blazer takutnya Blazer itu akan mengendalikan tubuhnya lagi. Ya, meskipun dalam dua sisi yang berbeda, tapi di sini Kapten Gento memutuskan untuk meninggalkan Laser Stone di dalam lemari yang biasanya Kapten Gento menyimpan barang. Yang pada akhirnya mereka pun menjalankan misinya dengan berharap mereka bisa membinasakan monster itu agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Awalnya juga hanya tim Scott yang akan menjalankan operasi ini, namun dibantu oleh bawahannya si Kapten Gento sebelumnya di episode pertama yang merupakan tim GFF kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah, silakan teman-teman semuanya koreksi di bawah komentar nih. Dan dengan bantuan ini pun mereka berharap bisa memperlancarkan misi mereka untuk mengalahkan monster itu. Dan benar saja, dengan satu demi satu Gebaga berhasil dipancing ke titik poin untuk memancing Gebaga memakai kekuatan elektromagnetiknya yang ada di bagian pusat perut atau di bawah dadanya monster itu. Dan tepat setelah monster itu membuka lebar-lebar kekuatan elektromagnetiknya, di sini Esgeron dengan kekuatan snipernya itu siap menembak dengan kekuatan tombak Tilsonite ke arah titik lemah Gebaga. Dan alhasil rencana mereka sukses untuk
menonaktifkan elektromagnetiknya. Ya iyalah, orang tombak Tisonetnya itu menyumbat bagian titik lemahnya. Namun meski begitu, tetap saja Asgeran masih bisa dikalahkan oleh Gebaga, ya dimana dengan tampaknya elektromagnetiknya itu dia masih bisa beraksi dengan menggunakan kekuatan listriknya di bagian yang lainnya, yang membuat Asgeran itu jadi susah mengalahkan monster itu. Namun di sisi lainnya si Katengento yang mencemaskan anggotanya itu akan keselamatannya, dia pun berusaha untuk menyamakan dengan apa yang ada. Ya soalnya pada saat itu juga si Katengento meninggalkan Blazer Stone di dalam lemarinya itu. Yang merasa tidak ada pilihan lain, dia pun menggunakan senjata yang ada untuk menghentikan monster itu. Namun apalah daya, tetap tidak bisa dilakukan apa-apa oleh Katengento selain melihat di hadapannya. Namun di saat itu juga si Blazer yang meskipun terpisah dari Katengento memberikan ingatan sebelumnya tentang pertemuan mereka sekitar 3 tahun yang lalu. Di sini kita diperlihatkan bahwa momen pertama kalinya Katengento itu bekerja sebelum jadi Skat, di sini dia lebih mementingkan nyawa orang lain dibandingkan nyawanya sendiri. Begitu juga dengan Blazer yang awalnya menggunakan tubuhnya Katengento itu untuk menyelamatkan nyawa Katengento. Seperti persis banget, hanya saja tidak disadari oleh Katengento sendiri yang sampai lupa akan jati dirinya yang dulu. Maka dari itu, si Blazer mengingatkan kembali agar si Katengento itu kembali ke masa yang dimana menjadi jati dirinya si Katengento dengan prinsip menyelamatkan nyawa adalah tugasnya dia gitu. Nah, yang pada akhirnya dengan menyadarkan Katengento akan hal itu, dia pun kembali menjadi jati dirinya yang sebelumnya, lalu memanggil Blazer Stone untuk langsung bertarung bersama Ultraman Blazer. Ya pada akhirnya dengan kembalinya Blazer Stone di tangan Katengento kembali berubah menjadi Ultraman Blazer untuk menyelamatkan Asgeran beserta anggotanya yang ada di dalam robot itu. Semuanya berjalan dengan lancar hingga si Blazer mencabut tombak yang ada di titik lemahnya Gebaga yang menciptakan stone tebalnya, yaitu Gamon Stone. Ternyata di sini bagaimana caranya si Blazer mendapatkan Gamon Stone dengan mengambil kekuatan tombak yang merupakan bagian serpihan meteor dari Gamon di episode 9 itu. Dan alhasil menciptakan senjata tebalnya, yaitu Chilsonite Sword, yang merupakan senjata utamanya Blazer pada episode kali ini dengan debut yang cukup hangat. Dengan menggunakan senjata ini pun Blazer berhasil mengalahkan Gebaga dengan mudah. Apalagi dengan senjata tebal ini yang anti elektromagnetiknya itu mampu menghancurkan barrier atau pelindung dari Gebaga itu, hingga Gebaga itu merasa tidak bisa melindungi dirinya lagi karena senjata yang dimiliki Blazer itu sudah cukup kuat mengalahkan atau melenyapkan kekuatan listriknya Gebaga, yang pada akhirnya dengan kekuatan penuh Chilsonite Sword, Gebaga berhasil dikalahkan dengan mudah. Itu pun atas doa sebelum dia memakai senjata tersebut, bahkan setelah menggunakan senjata Chilsonite Sword. Yang pada akhirnya Pak Hano yang memantau dari jauh telah merasa lega
bahwa operasi keduanya berhasil berjalan dengan lancar. Ya, meskipun bukan hasil dari tim Scud, tetapi dari Ultraman Blazer yang berhasil mengalahkan monster itu dengan kekuatan tombak yang diciptakan oleh para tim Scud. Di sini gue masih tanya-tanya juga, apakah Pak Harno memiliki kata yang lain, soalnya dia menelpon kepada orang yang misterius. Ya, masih menjadi misteri sih, tapi mungkin akan terungkap pada episode berikutnya. Dan cerita pada episode 12 kali ini pun berakhir dengan si Kapten Gento dan Blazer, ikatan mereka kembali menyatu. Yang disertai dalam ruangan tersebut akan menjadi tanggung jawabnya Kapten Gento karena ulahnya si Blazer. Baiklah, demikianlah episode yang bisa aku sampaikan pada video kali ini mengenai poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode ini. Dan untuk episode berikutnya akan menjadi episode recap, yang dimana mengulas dari episode pertama sampai 12. Dan gue agak ragu sih bahwa apakah gue harus membahas hal-hal yang recap. Soalnya untuk recap sebelumnya yang setelah episode 5 sempat gue skip ya, karena pembahasannya yang cukup membesarkan, apalagi bahasnya itu di luar tim Scud gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada poin penting yang bisa aku dapatkan pada episode 13, mungkin insya Allah gue bakalan membahas yang penting-penting saja, agar teman-teman semuanya lebih mengerti tentang fakta apa saja yang bisa kita dapatkan untuk fakta episode ke depan nantinya. Jadi ditunggu aja untuk pembahasan berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasa, jangan like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JeffyDK. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang mau mencapai pada teman-teman itu putus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena gue bukan nama yang sebenar dan yang seperti itu hanya seperti cerita semata. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video. Bukan nama yang sebenar dan yang seperti itu hanya seperti cerita semata. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.